Halo teman-teman, Anjay. jadi melanjut podcast kemarin episode 1 tentang FOMO. Jadi hari ini kita melanjutkan masih pembahasannya soal FOMO. Di video terakhir kan kita sudah bahas soal FOMO secara definisi. FOMO itu apa, terus apakah baik atau buruknya seperti apa. Saya salvok di komennya. Di video terakhirnya kita ada yang komen bilang secara definisi FOMO itu sudah bagus. Kita sudah menyampaikan FOMO secara definisi. Sudah tersampaikan lah FOMO secara definisi. Cuman dia bilang begini yang di komen itu. Dia bilang bagus kalau ada bagaimana cara mengatasi FOMO-nya. Bagaimana cara mengatasi FOMO dan juga kan FOMO itu sebenarnya bersangkut pautan dengan sosial media. Tahu? Betul tidak? Betul. Terus dia bilang bagusnya begini. Bagaimana cara mengatasi FOMO itu dan juga bagaimana caranya kita mendetoks sosial media. Detoks itu kayak apa ya? Kayak untuk mengurangi lah penggunaan sosial media kayak begitu. Positifnya kayak gitu. Dari hal-hal lain. Ya, maksudnya kan kebanyakan orang kan main HP kan itu sosial media satu hari tak berapa jam. Kalau saya kadang 12 jam sehari. Enggak lebih kan? Saya malah lebih. Bisa lebih mungkin 24 jam bisa kali kau main. Mungkin tidak 24 jam juga sebenarnya. Kalau 24 jam itu sudah keterlaluan sekali kan ada waktu istirahat. orang tidur. Orang tidur. Jadi kan video terakhir kita sudah bahas FOMO secara definisi dan hari ini kita bahas bagaimana caranya supaya FOMO ini kita nggak usah kita terlalu FOMO gitu. Nggak usah kita terlalu FOMO. Dan ada juga kan FOMO itu ada juga namanya JOMO. Joy of missing out. Mungkin bisa juga itu kita bahas soal JOMO secara definisi dan mungkin ada juga cara mengatasi JOMO-nya menurutnya orang. Kalau JOMO udah di atas. Udah di atas ya. Justru kita harus JOMO. Oke. Harus enjoy terhadap. Oke. Saya juga tidak selalu juga orang harus selalu jomo lah. Karena ada hal-hal yang penting sebenarnya kita FOMO. Kayak misalnya ini yang bahas negara lagi kembali tuh. Kita tuh sebenarnya orang-orang tidak ada itu kata-kata FOMO kalau untuk pembahasan negara. Karena kalau kau ikut-ikutan terhadap negara dan kau peduli terhadap negara, ya baik tuh. Tapi kalau misalnya kau enjoy terhadap komisi sesuatu, bisa kau terlambat atas sesuatu tuh misalnya, ada tren ini, ternyata kau lupa. Sudah tahu tren ini apa di? Maksudnya terkadang buruk juga kalau misalnya kita terlalu malas pusing dengan satu isu, padahal isu itu memang penting. Ya, kayak begitulah. Iya. Jadi kembali lagi ke konteks. Itu kan tadi ya nyentil dikit lah. Sebenarnya di situ, kalau FOMO itu, kalau saya itu ada 2 poinnya. Apa? Pertama, kita menghindari dan yang kedua mengobati. Nah, bagaimana caranya menghindari? Bagaimana caranya mengobati? Nah, ini kan 2 hal yang berbeda, Bes. Karena kalau kita menghindari ini barang, berarti itu belum terjadi. Oke. Belum terjadi sama kita. Berarti kalau kita mau obati itu sudah terjadi. Sudah terjadi, kita obati. Oke. Hanya dari kalau menurut Bes yang saya perhatikan, kalau kita ambil konteksnya bahwa FOMO itu terjadi karena sosial media. Kita di podcast apa? Podcast FOMO kan dari awal pembahasan FOMO. Tidak, ini kan episode 2-nya. Kemarin kan kemarin kan video pertama kan. Dari video 00 tuh ada terus kita singgung FOMO. Enggak apa-apa, tidak ada masalah. Cuman buat video begini FOMO juga orang yang mau ini. Sebenarnya begini. Tidak, ini kan sebenarnya kita sampaikan ini kan sebenarnya ilmu juga. Adalah ilmu yang kita sampaikan tuh. Ya, meskipun cuma berapa persen. Mudah-mudahan kayak gitu. Karena di video terakhir kan masih definisinya Ji yang kita bahas. Saya maksudku hari ini kita bahas kayak cara mengatasinya. Kalau kau kan bilang ada 2. Mungkin pertama kita hindari, yang kedua kita obati. Nah, itu. Lanjut, Bes. Tim kita sama tim kita. Nah, ini kan saya paparkan meskipun ini beda. Yang namanya nongkrong namanya nongkrong kita udah harus sana. Ya karena kalau rumput duluan jauh sih dari Iya. Kalau misalnya kita ambil akar masalahnya bahwa sosial media, berarti kita harus kontrol penggunaan medianya kita. Itulah data sosial media namanya. Oh, itu data sosial media ya? Sosial media ya. Artinya jangan terlalu sering kita perhatikan konten-kontennya orang. Karena terkadang seringkali memang orang apa yang ditampilkan di media beda dengan apa yang terjadi dengan kehidupan sehari-harinya. Tampilkan yang baiknya. Kita lihat yang baiknya juga orang. Kenapa orang ini keren, kita kira bisa. Ekspektasinya kan kayak begitu. Realitanya beda. Nah, yang kedua sebenarnya perlu kita buat tujuan sendiri, Bes. Artinya apa? Perlu kita bukan selain batas diri, kita perlu buat tujuan. Satu tujuan tuh kayak paper waktu. Time schedule waktu. Anjay. Keren.
Kita harus batas mungkin penggunaan media di 30 menit, yang kedua itu kita belajar, yang ketiga mungkin olahraga atau hal-hal positif lainnya. Itu kan secara tidak langsung bisa kita hindari dari masalah penggunaan sosial media yang berlebihan atau yang memang itu akar penyebabnya FOMO. Ya. Nah, sebenarnya bisa juga Bes kalau pakai pendekatan agama. Nah, ini Bisa juga. Nice. Pertama kita Alhamdulillah. Lanjut, Bes. pertama kita harus syukur. Ah, Syukur itu pertama, artinya berterima kasih terhadap apa yang telah kita dapatkan. Nah, itu penting itu Besti untuk menghindari FOMO. Dan yang kedua tadi itu karena yang sempat tadi kita cerita. Karena itu apa itu karena? Nah, karena itu sebenarnya merasa cukup. Merasa cukup. Beda itu merasa cukup dan syukur. Dan syukur. Kalau Kalau syukur, syukur itu nikmat yang diberikan dan terima. Iya. Kalau merasa cukup itu ya entah itu dalam bentuk nikmat kan, dalam bentuk kesabaran tuh. Maksudnya mesti konteksnya cukup dalam bentuk kesabaran itu artinya. satu arahnya kemana itu? Itu ada hal-hal yang memang kurang mengenakan tapi ya cukup lah untuk kita. ya. Sama seperti kata-katanya kita Wiriawan kemarin, baru kan baru nonton kontennya. Nah, itu udah bilang sebenarnya kalau orang terlalu sering bermedia sosial tuh, bahkan kita Wiriawan yang tadi saya kutip tuh udah bilang dia ada batasi dirinya untuk bersosial media itu cuma 2 jam. Sisanya itu baca buku, Iya, betul. dan menulis, baca jurnal. Karena kalau misalnya terlalu banyak juga ada bisa berdampak sama mental health-nya kita. Yang pertama itu anxiety pasti. Betul, saya Anxiety karena kok iri orang-orang yang lain yang ada di sosial media. Anxiety itu apa? Nggak Jangan tahu. sampai ada Yang pokoknya begitu lah. cemas lah, merasa cemas. cemas berlebihan. Ya, cemas berlebihan. Cemas berlebihan. Habis itu pasti efeknya kalau orang sudah kena mental health, anxiety, efeknya suicidal atau bunuh diri karena Waduh. udah merasa karena bisa lah Bisa karena efeknya separah sampai itu, Di. sampai kau rasa bilang ini orang-orang terlalu jauh dari saya. Sosial media nih. Iya, Itu kan? akarnya dari sosial media. Iya, bisa saja. Karena dia rasa dirinya itu terlalu jauh nih sama orang-orang, udah mau buru tapi tidak sampai. Kan biasa orang merasa iri itu sampai sebegitunya. Dia lihat, ini orang sampai begini, bagaimana caranya supaya saya dapat sampai segitu nih? Bagaimana supaya saya bisa sampai segitu nih? Nah, efeknya dia bilang, mending kalau semua buru juga kayaknya sampai habis umurku, mending saya kasih habis umurku sekarang. Kalau misal kita gunakan sosial media secara berlebihan itu bisakah juga mempengaruhi kapasitas otak? Iya, sebenarnya brain root. Misal toh Sebenarnya tergantung apa yang kita konsumsi. Itu lagi. biar misalkan hal random kan, scrolling TikTok misalnya atau baca berita itu dalam jangka waktu yang bersamaan. Enggak. Tidak masalah sih sebenarnya. Untuk hal-hal positif tuh enggak masalah. Iya, tapi yang penting kalau positif. makan, iya. Oh. Oh, gunakan hal-hal negatif buat. Tapi kalau saya lebih baiknya tuh kita membaca yang fisik, misalnya buku fisik saya kalau Harusnya begitu toh. Bagus memang Pak. Lebih fisik bagus gitu. supaya kita tidak terdistraksi. Masalahnya ini HP, Mama. Coba sekali kita terdistraksi, Pak. Ada notif masuk, kita lagi membaca misalnya baca buku e-book tuh, Langsung buka. baca buku. Ada lagi notif masuk, kita pergi lagi, pergi balas chatnya. Habis itu pas kita balas chatnya, lainnya pasti yang dibuka karena kita lupa. Nah, Nggak usah kan yang baca sebenarnya. buku fisiknya. Kalau malas nih. Mending fisiknya satu kali, Iya. karena kita pegang. Tadi kita punya tujuan baca buku karena banyak notif yang masuk. Nah, itu lagi. Beda lagi. Tapi saya itu memang positif sih saya baca buku di elektronik, mungkin karena dalam buku fisik di. Bisa jadi. Dan lama-lama baca buku secara elektronik itu jadi kesenangan dan jadi kebiasaan. Kalau Jadi saya- hari-hari itu ya minimal ada jurnal barang 15 halaman di HP itu biasa baca. Kalau saya ada cara baca aku sebenarnya. Kalau saya audiobook, saya pakai. Jadi orang baca kan saya buku tapi saya dengar. Dengar, iya. Saya audiobook. Tapi- Ada 2 saya, biasa audiobook tapi biasa saya baca juga, tapi baca elektronik. Saya baca e-book. Tapi setuju tidak? Orang-orang pada umumnya mungkin tidak semua. Orang-orang itu lebih pilih baca e-book ketimbang buku fisik. Setuju atau tidak? Saya setuju karena saya Tergantung. dari itu. Tergantung sebenarnya. Iya. Dari orangnya udah senang membaca yang elektronik. Elektronik kan lebih gampang. Tapi kebanyakan mana? Maksudnya persenannya lebih tinggi lah. Kalau sekarang Iya, pasti kalau- lebih banyak e-book. e-book di. Karena jarang nih orang mau lebih pegang. instan juga. Jarang nih Simpel orang- sebenarnya lebih mudah kita dapatkan. Karena kayak misalnya buku Dunia Sofi itu bukunya kurang lebih 500 halaman. Kau bawa itu 500 halaman kan berat tuh. Jadi orang mending udah baca lewat internet kah, lewat HP. Iya. Lewat HP udah baca pasti. Udah beli e-booknya misalnya di Perpusnas. Di Perpusnas kan itu aplikasi dari Perpus Nasional. Nah, aku beli di situ buku. Tidak dibeli sih, dipinjam. Dia biasa pinjaman 7 hari sampai 14 hari. Jadi itu kau baca nih sampai 14 hari. Kalau misalnya habis masuk waktunya kau beli lagi, kau pinjam lagi. Nah, itu sebenarnya jadi orang-orang yang kayak misalnya mau baca buku fisik, itu setengah mati karena kita harus beli Betul. atau pinjam. Itu pun pinjam. Pasti orang malas kasih pinjam. Iya, betul. Kan Saya orang juga yang kasih membaca. Kan orang yang kasih pinjam buku kayak gimana, Pis? Orang bodoh itu Ah. orang kasih buku. Orang bodoh yang kasih pinjam Kenapa? buku.
Gimana cara kamu pas pinjam buku? Pas pinjam buku, janjimu besok Kembali kapan? Ah, ya kan belajar banyak buku yang tidak pernah kembali tuh. Makanya Lagi buku di perpustakaan itu. Ih, saya tuh. orang yang kasih pinjam buku itu orang bodoh dan orang yang meminjam kan lebih bodoh sebenarnya. Bodoh lagi. Karena kau kasih pinjam orang buku, kau pinjam buku. Kenapa kau pinjam bukunya orang ini? Gue beli supaya ada simpanan. Supaya ada juga misalnya teman-teman udah datang ke rumah, banyak koleksi bukunya Nana di. Udah lihat begitu fisiknya. Kan bagus juga dilihat warna-warni. Bisa jadi library, Koleksi tuh. koleksi. Keren sebenarnya. Hiasannya juga Hiasan. kita punya kamar. Tapi jangan kasih jadi hiasan saja itu buku, seharusnya dibaca. Hiasan sampai berdebu. Jadi berarti ini kita Kembali sudah ke konteks. kita kembali ke konteks lagi. Ini kan sosial media yang kita bahas, sosial media ini toh. Sosial media yang kita bahas. Jadi kalau misalkan kan ini tidak bisa kita pungkiri lah. Kebanyakan orang itu, maksudnya hampir mungkin seluruh orang begitu, kebanyakan orang. Kayak mereka menghabiskan waktunya itu kebanyakan di HP. Yo. Betul tidak? Betul. Bahkan Setuju, ini HP itu sudah ibaratnya orang jadikan Tuhan. Orang sembah HP, itu lebih bahaya sekali ini kalau kita terlalu lama. Kayak memang definisi itu sembah HP itu gimana? HP. Sembah Artinya HP. HP itu prioritas Iya. kepada Tuhan. Artinya HP ini dorong lebih prioritaskan gitu. Ah, Jadi analoginya kayak penyembahan gitu. Iya. Jadi seolah-olah HP ini Tuhan. Sedikit buka HP, sedikit HP. Karena bahkan saja Tuhan pun yang manggil. Iya pak. Tapi memang toh itu ciri-ciri FOMO. Nah, Selalu angkat HP-nya, buka HP-nya, lihat informasi. Saya harus dapat ini informasi yang tak boleh ketinggalan. Itu kan bagian dari FOMO. Tapi sebenarnya kalau too much information, kalau untuk orang-orang kayak yang belum cukup umurnya untuk terlalu banyak dapat informasi kan bahaya juga sebenarnya. Dan kita saja sebenarnya kalau terlalu banyak informasi kita tahu, bahkan kita pusing biasa Bang. Kalau banyak sekali tuh, ada lagi ini. Bahkan di hari ini saja, saya yakin dari kita semua ini lebih dari 5 informasi kita dapat dari HP. betul tuh, maksudnya kayak semakin banyak info yang kita dapat, semakin resah juga kita. Iyo, nah itu udah bikin resah kita, anxiety lah muncul. Nah, ya kita anxiety, kita cemas. Iya. Nah, resah itu karena kita ingin begitu juga. Ya, Bisa. Dan juga kita resah, misalnya kita resah terhadap sesuatu itu kayak terlalu resah misalnya ini kayak so mau lari kemana nih, pasti udah lari ke media sosial lagi, udah curhat lah. Ujung-ujungnya curhat lagi di medsos. Padahal nggak ada malaikat yang ditugaskan untuk baca satu. karena memang kebanyakan orang itu memang ya dunianya itu memang sudah di HP. Iya. Karena begini, kalau saya pribadi mulai dari saya buka mata sampai tutup mata itu HP. Iya, betul. Iya betul. Saya begitu. Karena Pak. Semua orang pasti begitu. Mulai dari Tidak semua. tidur. Kita lah. Jangan kita Jangan kita bahaya. Maksudnya kita saja lah. Kita saja. Bangun tidur, anggaplah bangun subuh dengar azan, HP dulu yang dibuka. HP dulu pak. Betul tidak? HP. Betul tuh. Kalau saya kasih mati alarm sih. HP tapi Iya, tapi kan HP, maksudnya HP Tetap, internet. toh. Berarti ini akar masalahnya. Sebenarnya iya, ini HP ini berbahaya atau tidak sebenarnya? Bahaya. caranya kita detox sebenarnya untuk Caranya ya detox betul. Berarti Bagaimana? Kalau saya kayaknya kemarin begini. misalkan marah gini. Tidak. Jangan. Tidak juga. Ya, kalau HP sebenarnya kan lebih banyak fungsinya daripada negatifnya. Iya, Cuman betul. terkadang orang salah kaprah, bukan salah kaprah, salah penggunaan. Nah, Dan sebenarnya kan juga apapun itu pasti ada plus minusnya lah. Ya. HP juga pasti ada plus minusnya. Kira-kira Sosial media juga begitu. kira-kira kalau kita hidup di zaman Nabi dan ada HP, kira-kira Nabi diharapkan ini HP? Bisa jadi iya. Menurutmu? Kalau saya setuju. Oke, kita bahas itu. Kalau saya bisa jadi iya. Iya. Karena kenapa? Mungkin saja ya mereka pasti HP ibadah mungkin iya. Iya. Tapi kebanyakan waktu pasti di HP. Iya sih. Bisa jadi. Iya. Tapi jamin tidak usah terlalu bahas kita dalam itu. Tapi menurut saya penasaran. Kalau saya kau gimana Sari? Kau gimana Sari? Jangan sampai Kau gimana? Kalau misalnya ada Nabi, kita lagi di zaman Nabi ini, ada HP, bagaimana? Jadi sebenarnya begini. Kau bisa telepon WA Nabi itu? Jadi begini, Bosku. Penetapan hukum kan sebenarnya cuma 5. Entah itu dia halal haram, makruh, mubah. Sudah jelas. Sunnah, yang artinya yang lebih baik diutamakan, dijalankan. Sebenarnya kalau saya itu halal, Halal, dah haram di. Ya. berarti Pertama ini kita tinjau pakai masalah yang barang. Masalah lain kita tinjau. Penemuan hukum modern. Iya. kayaknya jamin terbahas kita bahas terjauh itu takutnya kita kiri. Bahaya. Tidak sih sebenarnya. Tidak, maksudnya jangan sampai iya, saya tahu maksudnya jangan sampai tiba-tiba ada yang blunder. Tidak apa nih? Tidak ada masalah. Oke, kalau aman. Tapi sudah cukup itu di situ. Tapi intinya begini. Supaya kita kembali lagi ke konteks. Oke, kalau mau lanjut Detox. Iya. Balik ke detox. Kalau dulu, kalau lanjutkan dulu. Sebenarnya memang interaksi sosial secara langsung itu jauh lebih baik secara psikologi. Ini sebatas aja tapi bisa lupa memang keterbatasan pikiran tuh. Nah,
sempat baca memang interaksi sosial secara langsung, entah itu sama teman, sama keluarga, itu sebenarnya salah satu langkah untuk mengobati FOMO. Interaksi sosial langsung. Iya, ketimbang kita interaksi lewat media sosial, Iya. artinya kita jauh lebih pede dengan media sosial, tapi pada saat aksi nyata, Tapi lagi-lagi interaksinya pasti jalur ini dulu pertama. Di mana? ya tapi kalau sudah data kan beda lagi tuh. itu Iya, yang semua anu Beda yang tuh kalau semua sudah anu tuh. yang sudah singgung nah kayak kita Wiriawan tadi udah bilang tuh, sosial media itu udah mengharuskan kita untuk berkomunikasi sama orang yang jauh. Kita Wiriawan udah bilang begitu, sampai kita lupa orang sekitarnya kita. Orang sekitar yang realnya kita di samping-samping kita lupa. Tapi saya Padahal tidak. orang sekitarnya kita itu keluar data. Yang lebih penting itu sebenarnya orang-orang keluarganya kita, orang-orang dekatnya kita ini. Bahkan kita dijauhkan untuk orang yang jauh kita didekatkan. Padahal orang yang dekat kita dijauhkan karena sampai kita hilang kesadaran begitu kayak gara-gara sosial media. Berarti sebenarnya tuh langkah awal entah FOMO atau akarnya sosial media, langkah awal sebenarnya perlu kita sadari dulu. Iya, sadar dulu sebenarnya. Sadar bahwa kita saya sebenarnya sudah Terlalu agak jauh berlebihan. ini. Saya sekarang kayaknya terjangkit fenomena apakah terjangkit penyakit itu, penyakit mental FOMO. Tapi Perlu bagaimana caranya kalau misalnya itu orang sudah kena penyakit mentalnya? Kau mau tolong bagaimana caranya? Kalau kau dari kau. Kalau misalnya temanmu tuh udah bilang, saya terlalu capek miano pak, pegang HP misalnya begitu, tercapek pegang HP, saya pusing ini. Gimana kalau dari kau? Kalau saya tuh itu kan Dari orang-orang ini. itu kan sebenarnya kita sudah menyambut sebenarnya psikologi sebenarnya. Iya. Psikonya orang tuh. Kalau saya pribadi kan saya tidak punya power untuk menjelaskan tentang psikologi itu seperti apa dan lain Nah sebagainya. tapi Pandanganmu. sejangkauanmu lah, jangan sampai Iya. ke psikologis begitu. Ya itu kan berarti kan kebanyakan dia kan dia selalu main HP terus toh. Iya. Maksudnya HP terus sampai dia bilang saya capek main HP. Ya cerita saja, ajak nongkrong dengan syarat HP itu dijauh-jauhkan saya dulu. Karena kan lebih enak sebenarnya kita nongkrong begini. Iya. Sebenarnya lebih enak kita nongkrong kayak begini. Maksudnya kita cerita bebas apa segala macam ketimbang kita main HP. Sebenarnya. Kan kalau kita main HP itu terus sih kita melihat. Toh, ketimbang kalau misalkan kita cerita ada cerita baru yang kita dapat dari luar datang, saya cerita begini. Tapi kalau alangkah baiknya kayak begitu. Tapi kalau misalnya too much Miko ketemu sama itu terlalu sering nih, bagaimana? Bosan juga sih sebenarnya. Iya, Pak. Sehari-hari kayak ini hari-hari ketemu. Hari-hari mengeluh. Sudah kita main ya hari-hari kita. Sebenarnya. Coba kau ingat sih hari-hari kau saya. Bagaimana? Itu bisa dari kau sudah jawab. Bagaimana kalau kau dari tadi? Caramu kalau misalnya itu temanmu sudah merasa toksik nih terhadap ini medsos dan HP dan informasi too much nih. Terlalu banyak informasi. Kalau udah rasa toksik, satu bes itu yang saya bilang. Saya bilang satu bahasa. Apa itu? Satu orang berilmu Ya. bisa menyabarkan 1000 orang miskin. Waduh. Kalau teorinya Tidak. satu orang berilmu bisa, artinya begini. Untuk bisa apa bahasanya nih? Kayak motivasi lah. Ya, motivasi lah. Ada temanku ini mungkin sudah capek dengan penggunaan media sosialnya. Nah, bisa motivasi, bisa saling sharing. Nah, sharingnya itu saya cerita. Pertama, perlu kau buat tujuan hidup. Harus ada arahmu. Perlu kau manage waktumu. Ini kan biar lebih terarah. Artinya biar secara tidak langsung. Kalau saya bilang, lepas kau HP-mu lah. Ini HP itu buru-buru begini. Yo, Nggak bisa. Nah, Nggak bisa betul. iya, kurang kena. Ngaruh lah. Ya, Tapi kalau aku kan enggak. Yang semua aku bilang. Alhamdulillah saya kalau penggunaan HP itu agak ini. Iya sih. Agak minus. Kalau itu masih saya gimana tiap hari? Pemalak. Coffee no. Oh, kopi no. Nah, jadi Hari-hari mesti kau lihat waktu gue. kalau Gimana? dari kau tadi bagaimana? Berarti itu kok motivasi kok. Iya, sama sarankan. motivasi. Pertama 3 aspek. Yang 3 aspek Waktu. ini apa? Waktu. Pertama Ini sabar dulu. Ini suara siapa tuh? Ini kau bahas berarti ini detoxnya ini. Detoxnya. Penanggulangannya ini. Iya. Cara mengatasinya ini. Oke. Betul. Artinya kan kita sadar bahwa kita ini mungkin sudah terjangkit lah Oke. Iya. Oke. FOMO itu. Nah, yang pertama itu manage waktu. Waktu. Yang kedua. Perlu pembagian waktu. Yang kedua motivasi bahwa kau ini hidup tidak hanya hari ini. Salam. Iya, maksudnya Salam. kita punya prepare untuk kedepannya. Yang ketiga. Sehingga perlu ada langkah-langkah yang anggaplah pagi membaca, Ya. siang itu nggak tahu siang olahraga atau mungkin pembacaannya kau bagi-bagi. Yang ketiga. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya itu nih. Asli. Kalau saya konteksnya itu pasti yang ketiga itu mendekatkan Tiga diri kepada aspek Tuhan. ini dia. Artinya kalau ada waktu luang kenapa enggak mengaji begitu? Nah, kalau Kenapa kau tak- tidak- iya mesti Kalau kau tak, di mana? Sholat ini kita. Tidak, belum. Kalau kau belum masuk ini kau nih. Kalau kau apa gas jelas tadi. Yang tadi pertanyaannya kan, caranya kalau teman udah minta saran kalau misalnya sudah secapek sekali ini Nah sebenarnya dia ini konteksnya tuh kayak Iya. caranya kita mengatasi gitu. Ah. Supaya kita tidak terlalu
konsumtif terhadap sosial media. Kalau kau kira-kira bagaimana? Ya sudah pasti tuh kita ajak keluar toh, Ajak keluar, bincang-bincang. bincang-bincang Di ruang bincang. Ruang. Masuk ruang bincang, guys. Ini tempatnya kita take di mana? Di ruang bincang. The one and only ruang bincang, guys. Jadi semua Harga murah, keresahan kualitas kita bagus. toh, kita Terus cerita. Jadi kita bagi kita punya cerita, dia cerita, saya cerita, Ah. curhat lah. Jadi habis kita curhat, kita jadikan lain tulisan. Upload lagi saja kerasa. Dia udah mengiklan, Pak. Kalau dari saya tuh, kalau dari saya tuh, caranya saya detox sosial media seberhenti sepenuhnya, Secara spontan. spontan. Kayaknya agak sulit. Beda-beda memang orang, Iya. beda-beda memang orang, tapi secara begitu. Tapi yang pada umumnya kira-kira. Saya kasih kaget diriku supaya jangan bisa terlalu tergantung. Bahkan ada sambil pandangan stoikisme. Stoikisme terhadap sosial media saya. Selepas Kayak anu kamu nih siapa? Diri apa sih? Ferry Irwandi tidak. Tapi yakin gue tidak bakalan sakau. Pasti awal iyo, tapi lama kelamaan sebenarnya kau terbiasa sih. Lama kelamaan kau terbiasa. Karena kau terbiasa dengan kegiatanmu yang hari-hari seperti itu. Kayak misalnya, kau bangun pagi, kau tidak buka memang HP dari pagi. Kalau saya begitu, saya tidak buka memang HP dari pagi. Tidak suntuk kah itu? Suntuk pasti. Pasti banget. Makanya kau cari kegiatan. Misalnya kau baca buku. Iya. Saya biasa baca jurnal atau buku. Itu Atau saya pagi-pagi. dengar audiobook. Ini Misalnya. pagi. Tidak pagi juga. Pagi. Pagi. Audio tapi kan HP. Tidak pakai. Kan saya cuma search. Apa saya baca? Oke. Apa saya mendengar? Oke. Toh saya dengar. Nah, itu kan kalau pagi misalnya. Oh, tapi kan kau tidak buka sosial media ya? Iya, Oh, kalau pagi juga kan, kalau pagi kan misalnya ada kegiatan di kita, membantu kah apakah? Kan banyak kegiatan. Biasa mentok di siang. Siang baru mulai gabut tuh, siang gabut. Nah, itu mulai mendengar audiobook. Ketiduran pasti. Pasti ketiduran. Iya. Karena kebosan. Apa? Sore. Sore kan biasa aku bangun. Nah, itu saya usahakan untuk teman-temanku sore. Sore Ketemu ketemu lagi. Saya keluar, sore saya ketemu. Kan itu pas ketemu teman enggak selalu bisa pegang HP. Saya. Tapi jarang pegang HP. Nah, setelah saya ketemu temanku pulangnya, saya usahakan saya tidur. Tapi sebenarnya Kosto yang lebih penting, selalu ada mindset di pikiranku tentang HP ini nah. Iya, ubah mindset juga sebenarnya. Betul. Selalu saya berpikir penyajian konten secara instan baik dari Reels, TikTok atau apapun itu. Baik. Itu membuat terjadinya pembusukan otak. Iya, udah brand. Iya. Kasih seorang kasih kita. Nah, maksudnya pembusukan otak. Kadang-kadang tuh guys, kalau saya biasa nih anggap itu saya scroll terlalu lama. Mungkin 30 sampai 1 jam. Biasa kepala aku sakit, kayak agak oleh kunang-kunang. Bahkan untuk bicara susun kata ini susah. Iya. Baru dalam hari itu bisa malas bergerak. Jadi makanya buat gue tuh. Berarti mindset ya. Iya kan, makanya Mindset, pas itu pas mindset susun katanya orang harus setengah mati memang. Kalau Susah. misalnya terlalu banyak nih Informasi Ah. baru disajikan dalam bentuk instan. Baru kita tinggal atas bawah. Beda dengan YouTube, beda dengan kayak audio. Audiobook. Ya dia kan ada substansinya, ada tema besarnya. Iya. Yang memang kita paksa dengar itu, tapi kita tahu oh ini arahnya begini. Iya. Jadi kalau kan kadang-kadang politik, kadang lagi spoiler. Gimana gitu TikTok biasa kalau kau nonton tuh video yang sebelumnya kau ketawa keras baru di bawahnya baru kau lihat video sedih kayak kau lain-lain kau rasa banget sebelah ih kenapa ini feelingnya kayak lain-lain sekali jadi otomatis orang pasti dah cemas lah. Otak mungkin tertekan, kadang bahagia, kadang random. Iya, tapi memang itu tidak bisa kita pungkiri juga kalau sosial media itu sebenarnya ada efek candunya. Iya betul. Itu candunya itu minta ampun. Saya pribadi, anggaplah saya scroll jam 12 malam. Ini waktu Pengantar tidur. pola hidupku ini masih kacau banget. Sekarang alhamdulillah lagi hidup sehat toh. Lagi hidup Anggaplah jam 12 malam. Rokok di tangannya lagi hidup sehat. Lagi hidup Anggaplah. sehat. Kenapa saya bilang sosial media itu candu? Anggaplah toh kita bilang begini, jam 12 malam kita scroll. Saya scroll dulu deh, jam 1 bisa tidur. Nah, Scroll tidak sadar sudah azan subuh. wih, Taliwa juga 5 jam. Dalam itu nih. Saya begitu Besti. Dari jam 12 ini. Dari jam 12. Tiba-tiba sholat Salah lagi. Iya, serius ini. Apa itu? Anggaplah tuh saya buka TikTok. Bosan. Pindah ke Reels. Reels sudah hatam Reels ini, bosan. Pindah ke Facebook. Facebook lagi bosan. Aduh, itu lagi. Pindah lagi ke YouTube. Ada rumus. Tiba-tiba lihat jam, Mama sudah jam 5. Ada rumusnya. Apa itu? Nonton hari drama Cina. Jam 11 nonton drama Cina. Sampai jam 12 ngomong apa gitu. Foto. Cina tema soal. Tapi memang iya. Kalau sosial media itu memang secandu itu. Iya, memang. Dan itu kan tadi maksudnya orang sudah sampaikan nih soal apa namanya ya, kayak pandangannya ke orang kayak bagaimana kayak kita mau detoxin sosial media, kayaknya memang sosial media ini sudah tidak terlalu sehat dalam tanda kutip.
Dan harus kau ketemu memang orang-orang sekitar. Iya. Harus. Dan memang harus kita Interaksi. memang iya, betul, harus memang berinteraksi. Jadi, kita sudah menuju ending. Ken. Oke. Kita sudah ending ini Betul. sudah oke. Jadi saya simpulkan dulu toh. Ah, Siapa tahu ada yang samis, mungkin bisa korang koreksi toh. Kalau dari saya dengar tadi sudah pandangannya kamu orang semua segala macam. Caranya detox sosial media itu dari Asari itu beda, dari kau juga beda, dari ini juga beda. Jadi- Kalau dari Asari itu ada 3 aspek. Yang pertama apa tadi? Atur waktu. Atur waktu. Yang kedua Yang kedua, buat schedule untuk isi Schedule. buat ya time schedule lah. Iya. Nah, terus yang ketiga Mendekatkan mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu betul. Itu 3 aspek. Mungkin teman-teman mungkin bisa mau ambil. Yang penting teman-teman ambil baiknya lah. Ya. Terus dari ini tadi, bagaimana apa tadi kau? intinya kita Kasih suaramu kasih keras. Suaramu kasih keras, dia masuk mic kok nih. keras keras di mana kali yo? Intinya dia begini toh. Kita sering komunikasi, toh, ketemu. Orang-orang sekitar lah. Berarti kau di sini kayak caranya tuh ya lebih baik kita interaksi secara langsung ketimbang Iya, via HP. Ya, oke. Kalau dari Syarul tadi dia tuh menurut itu agak kurang lumayan relate Iya. di kalangan umum tuh, di halayak orang, di halayak umum lah, di halayak umum. Karena susah memang orang Iya, mau kalau dari Syarul tadi bilangnya dia begini, caranya itu untuk detox sosial media, langsung satu kali berhenti. Satu kali lepas HP lah. Dari pagi. Lepas HP. Karena kan sosial media kan itu melekat dengan HP toh. dari pagi. Pokoknya dia tuh kalau dari pandangannya Syarul itu langsung lepas semua. Hmm. Maksudnya lepas HP itu tidak boleh kita terdistraksi dengan HP. Kalau itu dari Syarul. Kalau dari saya mungkin sederhana Ji. Yang penting memang itu Ji. Satu, bisa susun jadwal. Yo, susun jadwal. Susun jadwal sehari, pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain. Kayak gitu. Kalau saya mungkin itu Ji paling. Ada waktu luang gabut. Ada waktu gabut keluar. Asik. Lebih baik begitu sebenarnya daripada gabut di rumah dari dibikin mending keluar. Ini keluar, betul. Tapi ini lagi pertanyaan lagi. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang kayak semua keluar kemana? Ah, itu lagi. Pikirannya mereka. Berarti nextnya Nextnya mungkin. Saya mau keluar kemana? Nextnya kita mau Bukan pembahasan gini. Oke guys, jadi sekian. Bye.